والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap penjelasan ringkas matan al-Ajurumiyah. Terakhir kita ambil kemarin adalah pembahasan seputar fa'il. Sudah kita ketahui bersama fa'il terbagi menjadi dua, fa'il yang dhahir yang nampak dan fa'il yang mudmar yang tidak nampak. Sambil ditulis, perhatikan baik-baik di sini. Al-fa'il mudmar, fa'il yang mudmar yang disembunyikan itu ada dua. Al-bariz, paham ya? Naam, dan al-mustatir. Karena dhamir itu kan kata ganti. Baris itu yang nampak. Oh ya, penyembunyian tapi dia nampak. Dhamirnya itu kata gantinya nampak. Jadi fa'il mudmar itu fa'il yang wujudnya adalah dhamir, kata ganti. Kata ganti itu sendiri ada yang nampak yaitu bariz, ada yang mustatir tersembunyi. Paham maksudnya ya? Itu. Yang baris yang nampak seperti dhamir muttasil. Muttasil itu bersambung. Contohnya jalastu. Yang antum hafal kemarin tuh, jalastu, qataltu, dakhaltu, jalasta, jalasti. Itu kan fa'ilnya ta di situ ya enggak? Dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhamm kalau jalastu. Kalau jalasta ta dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in apa? Fa'il. Gitu ya caranya ya. Nah, yang munfasil. Jadi fa'il ternyata ada yang bentuknya itu dhamir munfasil. Kata ganti yang terpisah. Kapan itu? Seringnya jatuh setelah illa seringnya. Seringnya jatuh setelah apa? Jatuh setelah illa. Nah, barakallahu fikum, jatuh setelah illa. Contohnya maqama illa ana. Tidak ada yang berdiri kecuali aku. Maqama, tidak ada yang berdiri. Butuh fa'il enggak? Butuh fa'il. Fa'ilnya ana di sini. Dhamirun munfasilun mabniun 'alas sukun fi mahalli raf'in fa'il. Paham maksudnya ya? Jadi kalau antum mendengar mabni itu seringnya fi mahal gitu loh. Jadi kalau mabni itu fi mahal. Mabniun 'ala fathi fi mahali apa? Dilihat. Kan gitu. Mahum soal ini ya, pembagian pertama. Jadi fa'il yang bentuknya itu kata ganti atau dhamir terbagi menjadi dua. Kata ganti atau dhamir yang pertama adalah yang baris nampak. Yang nampak ini pun ada yang bersambung, ada yang terpisah. Yang bersambung namanya dhamir muttasil, yang terpisah namanya dhamir munfasil. Semuanya mabni itu. Fi mahalli raf'in fa'il. Mahum soal. Sekarang yang mustatir yang sudah kita bahas kemarin. Mustatir ada dua. Ada yang jawazan, penyembunyiannya itu boleh-boleh saja. Ada yang wujuban, yang wajib disembunyikan. Yang jawazan contohnya dhahaba, huwa, dhahabat, hiya, yadhhabu, huwa, tadhhabu, hiya. Yang wujuban contohnya idhhab, anta, tadhhabu, anta, adhhabu, ana, nadhhabu, nahnu. Mahum soal ini? Ya, na'am barakallahu fikum. Upayakan segera diselesaikan catatannya, nanti kita langsung masuk ke naibul fa'il. Na'am barakallahu fikum. Jadi pembahasan fa'il seolah sudah clear ya, tuntas ya. Fa'il itu adalah isim marfu yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Nah, fi'ilnya disyaratkan dengan dua syarat. Syarat pertama, fi'ilnya harus tam, enggak boleh nakis. Kalau nakis nanti isim marfu yang jatuh setelahnya bukan fa'il tapi isim kana contohnya. Ayo, nah. Syarat yang kedua, isimnya harus, fi'ilnya harus fi'ilnya harus apa? Harus fi'il yang belum diubah. Karena nanti kalau fi'il yang mendahului itu adalah fi'il yang sudah diubah, namanya fi'il mughayyir shigha, fi'il yang udah diubah bentuknya, isim marfu yang jatuh setelahnya bukan fa'il tapi naibul fa'il. Pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan pagi ini. Naam. Mahum salah ini. Kita baca dulu baru nanti kita bikinkan bagiannya lagi insyaallah. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sanhadi rahmatullahi alaih. Babul maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh. Bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya.
Ini dikenal juga dengan bab apa? Naibul fa'il, pengganti fa'il. Yang namanya pengganti enggak bisa digabungkan jadi satu. Kalau ada fa'il berarti enggak ada penggantinya. Kalau sudah ada penggantinya berarti enggak ada fa'ilnya. Paham belum ini? Ewa. Cuman yang antum perlu renungi kembali, kenapa kok bab ini dinamakan bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya? Karena aslinya naibul fa'il itu maf'ul. Paham ya? Naibul fa'il itu aslinya kalau diambil dari fi'il yang muta'addi itu aslinya maf'ul. Contohnya ini. Anak ulang lagi enggak masalah, yang penting antum paham. Biar enggak bingung kok maf'ul ini, maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Nah, barakallahu fiikum, contohnya ini. Perhatian Bapak ya. Qatala Muhammadun kafiran. Muhammad membunuh orang kafir. Ya kan? Atau perhatian Bapak dulu. Biar tahu tragedi kenapa dinamakan maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya. Qatala Muhammadun kafiran. Mana fa'ilnya? Muhammad. Mana maf'ulnya? Kafiran. Ya enggak? Nah, di sini ketika fa'ilnya dibuang, Muhammad ini yang terbuang. Otomatis apa yang terjadi? Maf'ulnya ini menempati tempatnya fa'il gitu loh, pindah. Paham ya? Setelah pindah yang semula mansub menjadi marfu, kafirun. Harus, karena menempati tempatnya marfu harus berubah dia. Kafirun. Biar tidak terjadi iltibas, perhatikan ini ya, kesamaran antara ini fa'il atau naibul fa'il ini ya. Ini naibul fa'il atau fa'il ya, biar enggak terjadi kesamaran yang diubah apa? Fi'ilnya. Ini fi'il madhi bukan? Dumma awaluhu wa qusira ma qabla akhirih. Qutila kafirun. Berarti kafir ini aslinya apa? Maf'ulun bih. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Paham belum? Paham insyaallah ya? Jadi aslinya itu dia maf'ul, karena enggak disebutkan fa'ilnya. Akhirnya maf'ul itu loncat menempati tempatnya fa'il yang semula mansub menjadi marfu'. Fi'ilnya biar enggak membingungkan diubah. Dikenal dengan fi'il mughayyar shighah. Fi'il yang diubah bentuknya. Cara mengubahnya kita lihat di sini. Kata beliau, ini insyaallah sudah selesai nih ya. Nah, kata beliau di sini kita untuk menjelaskan nanti. Wa huwal ismul marfu' alladhi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu. Jangan tercampur dengan definisi fa'il. Definisi fa'il mudah. Al-ismu al-marfu' al-madhkur qablahu fi'luhu. Itu fa'il. Kalau naibul fa'il, wa huwal ismul marfu' alladhi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu. Dia itu adalah isim marfu' yang tidak disebutkan fa'il bersamanya. Jadi fa'ilnya enggak ada. Qutila kafirun. Fa'ilnya mana? Enggak ada kan? Enggak ada. Nah, sekarang timbul pertanyaan, kenapa kok fa'ilnya dibuang gitu loh? Kan orang bertanya juga, kenapa fa'ilnya dibuang? Kita katakan, na barakallahu fikum li gharadin minal aghrad. Dikarenakan salah satu tujuan yang orang itu apa? Tergantung tujuannya. Pertama, dibuangnya pelaku agar tidak membahayakan pelaku. Karena kalau seperti qutila kafirun, orang kafir telah dibunuh. Siapa yang bunuh? Tahu enggak orang-orang? Enggak tahu. Selamat Muhammad. Bukan orang kafir mencari dia, selamat karena orang enggak tahu. Qutila kafirun, telah dibunuh orang kafir. Siapa yang bunuh? Enggak tahu. Disembunyikan fa'ilnya. Ya, fungsinya itu diantaranya apa? Nah, untuk menyelamatkan dari bahaya yang akan menimpa pelakunya, sembunyikan. Contoh yang lain. Kira-kira kalau pemimpin dipukul oleh tukang sapu, sangat menghinakan enggak kira-kira? Pemimpin, presiden dipukul sama tukang sapu. Menghinakan enggak? Menghinakan. Karena menghinakan aslinya daraba al-kannasu al-amira. Tukang sapu itu memukul orang memukul apa? Pemimpin. Nah, orang terkesan, masa pemimpin dipukul tukang sapu sih? Biar enggak tersamarkan seperti itu, dibuanglah pelakunya. Kannas dibuang. Duriba al-amiru. Pemimpin, presiden telah dipukul. Siapa yang mukul? Wallahu alam. Padahal kita tahu pelakunya. Disembunyikan pelakunya biar tidak menghinakan itu loh. Kalau disebutkan kan nanti orang merasa, wah ini kok pemimpin kok dipukul tukang sapu, padahal pemimpin kan punya tentara itu istilahnya. Nah, paham fungsi tujuannya ya? Ada juga dibuangnya fa'il itu karena sudah diketahui secara apa? Secara fitrah manusia. Secara fitrah manusia, secara tabiat manusia sudah mengetahuinya sehingga dibuang apa? Fa'ilnya.
bukan karena enggak tahu. Oleh karena itu, ungkapan yang tepat itu bukan fi'lun madin mabniun majhul. Itu ungkapan kurang tepat. Mungkin dulu antum pernah dengar itu ya. Fi'lun mudhari'un mabniun majhul itu kurang tepat. Yang paling tepat fi'ilnya disebut dengan apa? Fi'lun madin mughayyirus shighah. Satu. Kalau fi'il mudhari' berarti fi'lun mudhari'un mughayyirus shighah. Fi'il madhi atau fi'il mudhari' yang diubah bentuknya. Mughayyirus shighah itu artinya yang diubah bentuknya. Paham belum? Jadi anak kasih gambaran dulu. Nanti isimnya yang marfu ini dikenal dengan apa? Naibul fa'il. Enggak perlu antum menyebutkan al-maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluh, kepanjangan. Naibul fa'il itu ungkapan yang lebih cocok, tepat, ringkas, padat, simpel, mencakup semua pengganti-pengganti fa'il. Karena yang menggantikan fa'il itu tidak harus maf'ul. Bisa maf'ul, bisa dzaraf zaman, bisa dzaraf makan, bisa masdar. Bayangkan itu. Itu pembahasannya tentunya di mutamimah nanti ya. Ini sekedar selingan. Oleh karena itu ungkapan yang paling bagus untuk isimnya ini dikatakan apa? Naibul fa'il, pengganti fa'il. Lebih umum enggak? Lebih umum. Coba ringkas mana? Antum kalau mengatakan ini apa i'rabnya? Al-maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluh. Dengan ucapan naibul fa'il, ringkas mana? Naibul fa'il selesai. Naibul fa'il. Di samping ringkas, dia itu apa? Asmal, mencakup semua pengganti fa'il walaupun bukan dari maf'ulun bih. Walaupun bukan dari maf'ulun bih. Timbul pertanyaan, lah kok bisa? Apakah ada pengganti fa'il selain maf'ul bih? Kita katakan ada. Cuman penjabarannya nanti di mutamimah. Sekarang tak kasih contohnya dulu. Satu saja contohnya biar nanti antum tidak gagal paham. Nah, barakallahu fiikum ini. Jalasa Muhammadun amamaka. Jalasa Muhammadun amamaka. Muhammad telah duduk di depanmu. Muhammad ini fa'il bukan? Kita buang fa'ilnya. Setelah fa'il ini dibuang, otomatis dzaraf makan ini amam maf'ulun fihi ya, istilahnya maf'ulun fihi, dzaraf makan ini amamaka menempati tempatnya fa'il. Ya enggak? Ininya diubah dhamma awaluhu wa qusira ma qabla akhir. Dhamma awalnya dikasrah sebelum akhirnya. Julisa amamuka. Langsung berubah jadi amamuka. Nah, sekarang yang menggantikan fa'il apakah maf'ul bih? Bukan. Apa di sini yang menggantikan fa'il? Dzaraf makan. Berarti bisa kan? Oleh karena itu kita katakan isimnya ini lebih tepatnya dikatakan naibul fa'il, pengganti fa'il. Baik pengganti tersebut sumbernya dari maf'ul bih maupun dari yang lainnya. Mohon insyaallah. Fi'ilnya ini dikenal dengan apa? Fi'lun mughayyirus shighah. Fi'lun madin mughayyirus shighah. Fi'il madhi yang sudah diubah bentuknya. Kenapa kita menggunakan lafaz mughayyirus shighah? Karena kalau antum pakai lafaz mabniun majhul, mungkin pernah dengar itu ya. Fi'lun madin mabniun majhul. Majhul itu enggak diketahui. Pelakunya kan enggak diketahui, tapi apakah pasti setiap fa'il disembunyikan itu fa'ilnya enggak diketahui? Kita katakan enggak pasti. Buktinya apa? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia telah diciptakan dalam keadaan lemah. Antum tahu enggak siapa yang menciptakan? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga enggak perlu antum mabni majhul gitu. Ya enggak? Sebagian orang mungkin dulu pernah, kita juga pernah awal-awal belajar dilatih apa? Fi'lun madin mabniun majhul. Paham ya? Majhul itu berarti enggak diketahui apa? Pelakunya. Kita katakan lebih tepatnya fi'lun madin mughayyirus shighah. Mabniun 'alal fathi la mahala lahu min al-i'rab. I'rabnya seperti yang lainnya itu cuma ditambahin mughayyirus shighah. Paham belum? Kenapa kita milih ini? Kita milih ungkapan ini karena mencakup baik diketahui fa'ilnya maupun tidak diketahui fa'ilnya. Ya, julisa amamuk. Di depanmu telah didudukin. Siapa yang dudukin? Wallahu a'lam. Enggak tahu kita kan? Ya enggak? Kemudian contoh yang lain, wa khuliqal insanu dha'ifa. Ayat atau bukan? Ayat. Antum tanpa nanya orang pun tahu gitu loh. Dan sungguh manusia itu telah diciptakan dalam keadaan lemah. Siapa yang menciptakan? Allah Ta'ala. Bayangkan, enggak tahu pun kita langsung tahu. Karena apa? Karena namanya fitrah manusia. Mahum insyaallah. Jadi ungkapan yang tepat untuk fi'ilnya bagaimana? Mughayyir shighah. Jangan majhul. Karena ucapan majhul ini seakan-akan memberikan apa? Memberikan kesan bahwasanya fa'il itu enggak diketahui selama-lamanya. Tapi lebih tepat kalau kita ungkapkan apa? Fi'lun madin mughayyir shighah.
Sawa'un kana al-fa'ilu ma'luman au ghairu ma'lumin. Artinya walaupun pelakunya itu fa'ilnya ketahuan atau enggak ketahuan, tapi kan fi'ilnya udah diubah gitu loh. Tapi kalau antum ungkapkan fi'lun madin mabniun lil majhul, fi'il madhi yang dibangun di atas enggak diketahui pelakunya, itu seakan-akan terkesan bahwasanya pelakunya itu enggak diketahui terus, padahal terkadang pelakunya diketahui. Buniyal Islamu ala khamsin. Agama Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Siapa yang bangun? Rasulullah. Siapa yang bangun? Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Allah Subhanahu wa taala. Antum langsung tahu kan? Langsung tahu gitu loh. Jadi ungkapan yang tepat bagaimana tadi? Ayo, fi'lun madin mughayyir shighah, mabniun 'alal fathi, la mahalla lahu minal i'rab. Lah kalau fi'il mudhari' bagaimana? Yudrabu, kita katakan yudrabu fi'lun mudhari'un, ditambahin lagi jangan lupa. Mughayyir shighah, marfu'un. Fi'il mudhari' marfu' litajarrudihi 'anil nasib wal jazim wa 'alamatu rafihi dhammatun dhahiratun ala akhirih. Yang antum cari bukan fa'il lagi sekarang. Antum nyari apa? Naibul fa'il. Sama, kasusnya sama dengan fa'il. Naibul fa'il ada yang dhahir, ada yang juga yang mudmar. Paham? Julisa, misalkan cuma julisa gini aja. Julisa, ditanya mana fa'ilnya, gagal paham orang yang nanya itu. Pernah belajar enggak orang yang nanya fa'il itu? Lihat dulu fi'ilnya diubah belum? Julisa sudah diubah. Kalau sudah diubah jangan nanyakan fa'il, ditanyakan apanya? Naibul fa'ilnya. Wa naibu fa'ilihi dhamirun mustatirun fi jawazan taqdiruhu huwa. Selesai. Mudah kan? Mudah insyaallah nih ya. Cuman antum renungi lagi gitu loh. Karena ini pembahasan yang bisa dikatakan seru sebenarnya. Cuman nah barakallahu fikum perlu direnungi kembali. Jadi caranya antum mandang naibul fa'il itu masalah hukumnya. Pandang ke fa'il. Arahnya pandang ke fa'il. Setiap fa'il marfu', naibul fa'il juga marfu'. Fa'il ada yang dhahir, naibul fa'il juga ada yang dhahir. Fa'il ada yang mudmar, naibul fa'il juga ada yang mudmar. Fi'ilnya cara mengi'rab sama, cuman ditambahi mughayyirus shighah. Ditambahi lafaz apa? Mughayyirus shighah, diubah bentuknya. Cara mengubahnya bagaimana kita lihat. Kata beliau, naibul fa'il itu adalah isim marfu' yang tidak disebutkan fa'il bersamanya. Fa in kana al-fi'lu madhiyan, kalau fa'ilnya itu fi'ilnya madhi, perhatikan apanya? Apabila fi'ilnya itu fi'il madhi, bagaimana cara mengubahnya? Ini dihafal nih, penting, kaidah barometer ukuran untuk mengubah. Dhamma awaluhu wa qusira ma qabla akhiri, masyaallah. Di dhammah awalnya, di kasrah sebelum akhirnya. Ini lihat ini. Penampakan terjadi enggak perubahan ini? Namanya mughayyir shighah. Nah, kalau mudhari' bagaimana? Lihat lagi. Wa in kana mudhari'an dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Tinggal diganti. Contohnya ini. Qatala yaqtulu. Awal. Antum lihat situ. Kalau fi'il madhi bagaimana caranya nih? Dzumma awwaluhu wa qusira ma qabla akhir. Dhamma awalnya dikasrah sebelum akhirnya. Jadi utila. Kalau fi'il mudhari' bagaimana itu? Dzumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhir, fathah sebelum akhirnya. Yuqtalu. Mudah kan? Mudah. Daraba jadi duriba. Yadribu jadi yudrabu. Yadkhulu jadi yudkhalu. Dakhala kharaja khurija. Yakhruju ya'kulu akala syariba dhahaba yadhhabu. Ayo, mudah. Belum? Kaidah itu sudah, pokoknya kaidah itu dihafal sudah selesai. Kalau kaidah dihafal, tapi kalau kaidah belum dihafal bingung deh. Bagaimana Ustaz cara mengubahnya Ustaz? Mana juga belum hafal matan jurumiyah katanya. Dihafal dulu makanya. Matan jurumiyah ini fungsinya antum hafal itu karena ada kaidah ini. Sehingga suatu ketika antum dituntut untuk mengajar, ya upayakan tetap bisa ya, karena yang namanya orang itu kan belajar semakin lama semakin berilmu, dan suatu ketika menzakatkan ilmu itu pada orang lain gitu loh. Sehingga apa? Kaidah sebenarnya dihafal. Jangan ketika tanya, "Ustaz,
Bagaimana cara mengubahnya Ustaz? Dulu pernah belajar jurumiyah tapi anak enggak hafal matanya. Jadi lupa. Jangan sebutkan cara mengubahnya. Dhammah awalnya di kasrah sebelum akhir kalau fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari' di dhammah awalnya di fathah sebelum akhir. Dalilnya mana? Sebutkan kalamnya Al-Imam Ibnu Ajurum. Dalilnya ini dalilnya. Wa in kana fi'lu madhiyan dhamma awaluhu wa qusira ma qabla akhirih. Wa in kana mudhari'an dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Mudah kan? Mudah. Nah, sehingga kalau antum membahas seperti ini, usul fikih atau mustalah atau nahwu, kan ada matanya. Ketika tanya dalilnya mana, itu kembali ke matan itu dalilnya. Kalau berkaitan masalah itu ya seputar itu ya. Kecuali kalau masalah hukum-hukum fikih atau hukum yang lainnya baru qala Allah qala Rasul. Tapi kalau seperti ini kan dalilnya mana ya, kembali ke matan ini. Dalilnya mana yang menunjukkan bahwasanya fi'il madhi itu kalau diubah apa di dhammah awalnya di kasrah sebelum akhirnya. Dia nyari dalam Al-Qur'an as-Sunnah yang enggak akan ketemu. Dalilnya ini dalilnya. Paham maksudnya ya? Kita lihat lagi. Wa huwa ala qismain dhahir mutmar. Naibul fa'il itu pun terbagi menjadi dua, ada yang dhahir, ada yang mutmar. Yang dhahir seperti ini. Nah, qutila fa'run. Telah dibunuh tikus. Siapa yang bunuh? Wallahu alam, enggak tahu siapa yang bunuh. Intinya tikus dalam keadaan kita jumpai sudah terbunuh gitu loh. Yang bunuh siapa enggak tahu. Bukan urusan kita. Urusan yang bunuh itu istilahnya. Memang boleh dibunuh juga ya. Syahidnya fa'run. Nampak enggak sekarang? Ini namanya apa? Naibul fa'il yang dhahir. Dhahir itu alladhi yadhharu fil lafzi, yang nampak pada lafadznya fa'run. Antum baca fa'ran gagal paham. Antum baca fa'rin tambah parah. Fa'run harus marfu'. Qutila fa'run. Paham belum? Fa'run naibu fa'ilin marfu'un bil fi'li wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun ala akhirih. Qutila, jangan lupa qutila. I'rabnya sama dengan qatala, cuma ditambahi apa? Mughayyar as-shighah. Qutila fi'lun madin na'am mughayyar as-shighah mabniyyun ala fathi la mahalla lahu minal i'rab. Selesai. Kalau diubah menjadi fi'il mudhari' bagaimana kira-kira? Ya sama aja cara i'rabnya. Yuk talu fa'run. Tikus itu akan dibunuh. Yang bunuh siapa? Wallahu alam. Enggak tahu siapa yang membunuh. Yuk talu ini bagaimana i'rabnya yuk talu? Yuk talu i'rabnya sama dengan yaktulu, cuman bedanya tambahnya apa? Mughayyir shighah. Itu penting tuh, tambahan itu penting sekali. Jadi antum jangan gagal paham kalau mengi'rab dilihat fi'ilnya berubah enggak bentuknya gitu loh. Qutilal kharrasun. Qutila al kharrasun. Al kharrasun i'rabnya apa? Fa'il. Pede sekali dia orang fa'il itu. Lihat kutilanya, diubah atau belum? Kutila ada diubah belum? Berarti pastikan kharrasun sebagai naibul fa'il. Apa belum? Jadi antum ketika ditanya atau mengi'rab, misalkan walaupun pertanyaan itu mendadak, mengagetkan pun enggak masalah, antum lihat fi'ilnya caranya. Berubah belum fi'ilnya? Kalau belum, kembali ke hukum asal. Kalau sudah berubah, ya tinggal penggantinya berarti otomatis kan itu. Nah, barakallahu fikum. Qutilal kharrasun, kharrasun jamak mudzakkar salim, marfu'nya dengan wawu, niyabatan anit dhammah wan nun. Naam, iwadun anit tanwin fi mufradihi. Mahum insyaallah. Caranya sama persis, enggak usah bingung atau khawatir karena sama itu kita langsung baca saja. Fa dhahir nahmu qaulika duriba Zaidun wa yudrabu Zaidun wa ukrima Amrun wa yukramu Amrun. Mudah insyaallah ini ya. Ayo, nanti dalam mutamimah lebih luas lagi. Ini kan yang antum bahas sekarang apa? Fi'il mudhari' yang bagaimana? Fi'il madhi yang bagaimana? Yang sulasi. Sulasi 3. Ya enggak? Daraba. Nanti bagaimana kalau fi'il madhi yang rubai, akrama misalkan? Nah, nanti pembahasannya ada sendiri pada mutamimah. Sengaja anak akhirkan biar nanti antum tidak terlalu keberatan. Ayo, lihat sini. Ukrima Amrun wa yukramu Amrun, sama i'rabnya. Duriba ukrima i'rabnya sama enggak? Fi'lun madin mughayyir shighah mabniyyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Zaidun sama Amrun sama enggak i'rabnya? Sama. Naibu fa'ilin marfu'un bil fi'li wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih. Nah, Amrun itu kan ada wawu. Misalkan antum tanya sama murid antum, misalkan suatu ketika antum ngajar, murid antum cerdas ya. Jenius ya muridnya ini. Nanya, "Ustaz, apa Ustaz ini
Ada iskal Ustaz. Amr itu kok ada wawunya ya? Untuk apa itu wawunya itu? Ya, asli. Wawunya asli gitu ngomongnya. Itu wawunya untuk apa Ustaz? Asli itu. Masih kurang puas dia santrinya ini. Nanya lagi, masa asli Ustaz? Masa asli Ustaz? Nanya lagi dia. Dari sananya gitu. Masih kurang puas lagi. Jelaskan. Amr ini wawunya adalah wawu al-fariqah. Al-fariqah baina Amrin wa Umar. Antum pahami baik-baik. Penting ini ya, soalnya mungkin antum ditanya juga suatu ketika sama murid atau santri antum misalkan, antum harus bisa jawab ini dengan jawaban yang menimbulkan iskal lagi, jangan gitu. Ya, sekarang antum perhatikan, Amr dan Umar, nampak nggak perbedaannya? Nampak ada wawunya. Ada wawunya nggak mungkin antum baca Umarmu, nggak ada kan? Umarmu gitu. Kalau ada wawu pasti Amr bacanya, Amrun gitu, pasti itu udah. Kalau ini mungkin nggak baca Amr, yang ini nggak mungkin Umar. Oleh karena itu wawu itu wawu al-fariqah, al-fariqah baina Amr wa Umar gitu loh. Ternyata fariqah banyak sekali, ada alif al-fariqah, ada wawu al-fariqah. Naam, oleh karena itu bahasa Arab itu sebenarnya bagus sekali karena banyak apa? Uslub asali bil Arab itu banyak sekali. Tata cara atau gaya bahasa orang Arab. Gaya bahasa Arab itu banyak sekali. Mohon insyaallah ya tadi, enggak ada iskal insyaallah. Amr wawunya wawu apa tadi? Al-fariqah. Al-fariqah baina Umar wa Amr. Kalau seperti ini contohnya, enggak ada wawunya. Coba. Nah, antum bisa maksa orang baca Amr? Enggak bisa. Baca coba. Orang taunya Umar. Umar, satunya Umar juga. Tolong dibaca Amr, enggak mau dia. Tapi kalau ada ini, mana mungkin dia baca Umarmu gitu. Ya Amr pasti sudah. Wawunya al-fariqah. Insyaallah. Tapi wawu ini munculnya kapan munculnya? Ketika marfu' dan majrur saja. Ketika marfu' dan majrur saja wawunya ini. Lah kalau mansub bagaimana Ustaz? Lah mansub enggak perlu pakai wawu, pakai alif kan selesai urusannya. Amron. Ya enggak? Lah ini terus bagaimana Ustaz? Kalau Umar enggak boleh tanwin. Ya enggak? Ra'aitu Umara atau Umaron. Kalau ini ra'aitu Amron, ya enggak? Jadi munculnya wawu al-fariqah itu ketika marfu' dan majrur. Ketika mansub wawunya dibuang, mencukupkan dengan alif di sini Amron. Enggak mungkin antum baca Umar di sini. Dan ini enggak mungkin antum baca Amr, pasti Umar karena Umar tidak boleh ditanwin. Penghalangnya apa? Faktornya ingat enggak antum kira-kira? Kenapa Umar enggak boleh tanwin? Menyimpang dari apa? Manhaj. Menyimpang dari timbangan aslinya. Karena Umaru itu aslinya Amir, Amirun. Al-alamiyah ma'a al-adl. Kita katakan dulu ya. Al-alamiyah ma'a al-adl. Nama tapi dia menyimpang dari timbangan aslinya. Amirun. Amin semula. Fa'ilun. Ketika berubah menjadi Umaru, fu'alu. Paham belum ini? Maka dia langsung apa? Enggak boleh tanwin. Mahfum insyaallah? Isa? Mahfum? Ya, 6. Kita lanjutkan lagi kata beliau di sini. Wal mutmaru 12. Sedangkan yang mutmar itu ada 12, sama persis. Nahwu qaulika duribtu wa duribna wa duribta wa duribti wa duribtuma wa duribtum wa duribtunna wa duriba wa duribat wa duriba wa duribu wa duribna. Cara mengirabnya sama, cuma ditambahi apa? Mughairus shighah. Duribtu contohnya. Duribtu, durib fi'lun madin. Mughairus shighah mabniun 'ala sukun litisalihi bi dhamir raf'in mutaharrikin wa ta dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhamm fi mahalli raf'in naibul fa'il. Paham belum? Jadi nanti kalau anak nanya mana fa'ilnya, lihat dulu fi'ilnya. Jangan langsung terburu-buru jawab. Qutilal kharrasun. Mana fa'ilnya? Kharrasun. Terburu-buru jawab dia, lihat fa'ilnya dulu. Lihat fi'ilnya dulu. Qutila. Kharrasun berarti apa? Naibul fa'il. Mahfum insyaallah? Ayo 6. Jadi ingat insyaallah ya. Di sini duribtu wa duribna wa duribta wa duribti wa duribtuma wa duribtum wa duribtunna wa duriba wa duribat wa duriba wa duribu wa duribna. Di sini semuanya RW sama kecuali duriba dan duribat. Duriba dan duribat. Karena duriba dan duribat sama dengan daraba dan darabat. Cuman bedanya tambahin mughayyar as-shighah. Yang antum cari bukan fa'il lagi tapi
naibul fa'il. Mahum insyaallah. Adapun duribtu ma, mimnya mim apa kemarin? Duribtu ma. Mimnya mim apa kemarin? Antum? Duribtu ma. Ada mim itu kan? Mim apa? Mim apa? Lil imad. Mimnya mim lil imad. Lil imad itu maksudnya apa fungsinya? Untuk menegakkan alif. Duribtum, mimnya lil imad. Jangan lupa. Duribtum kalau mim yang itu alamatul jama'. Duribtunna nun alamatul jam'i nas. Kita lewati semuanya. Mahum insyaallah. Ayo na'am. Berarti sudah kita selesaikan naibul fa'il yang dhahir dan mudmar. Lah kok contohnya kalau yang dhahir cuma 4, ini bukan pembatasan. Antum ganti sendiri enggak masalah. Duriba zaidun, duriba zaidani, duriba zaiduna sama aja kan? Nah, barakallahu fikum. Duribat hindun, duribat al-hindani, ya kan? Duribatil hindani, duribatil hindatu, sama aja. Ya, cuman disesuaikan. Kalau mau anas ditambahi ta'u tanis as-sakinah. Ta'u tanis as-sakinah dhamir atau huruf? Huruf. Harfun mabniyyun 'ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Na'am barakallahu fikum. Mungkin cukup sekian dulu yang sampaikan. Semoga bisa dimengerti dan dipahami. Intinya kesimpulannya yang paling sangat-sangat menonjol dalam bab ini adalah antum menghafal istilah yang sudah disahihkan. Istilahnya isimnya ini bukan al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh, tapi naibul fa'il yang tepat, lebih simple, lebih ringkas, lebih mencakup semua pengganti fa'il walaupun bukan dari maf'ulun bih. Yang kedua, fi'ilnya ungkapan yang tepat adalah apa? Fi'lun mughayyir shighah, fi'il yang diubah bentuknya, bukan fi'lun mabniyyun lil majhul. Karena ungkapan fi'il yang diubah bentuknya lebih umum, lebih mencakup, baik diketahui fa'ilnya maupun tidak diketahui fa'ilnya. Naam seperti itu. Mahum insyaallah ya. Cara mengubahnya sudah disebutkan di situ, tinggal antum hafalkan biar sebagai patokan atau sebagai kaidah yang inti sehingga yang lainnya bisa dikiaskan. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.